Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 22 Januari 2026 tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Pinuji ma debata amani tuhatta Yesus Kristus, ama para siroha si tutu jala debata si pangapul nasumurung. Ai diapul dohami di bagasan saluhut hapur suhon nami. Asa tarapul hami akadongan na di bagasan ragam ni hapur suhon. Hinorhon ni apulapul na binasa basahon ni debata tuhami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar atau menemukan atau mengalami pernyataan bahwa seorang ibu yang kehilangan suami karena meninggal adalah lebih kuat ketika dia memberi kata-kata penghiburan kepada seorang ibu yang lain yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Artinya, kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh si ibu pertama tadi itu sudah berangkat dari pengalaman, dan itu sudah berangkat dari tahap di mana dia pernah mengalami atau benar-benar menderita karena kesedihan yang sama. Itulah yang hendak kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwasanya penderitaan yang dialaminya karena Kristus, penderitaan yang dialaminya ketika memberitakan Injil dan kebenaran Kristus, telah memberikan dia suatu kekuatan untuk menjadi penghiburan bagi orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Maka bagi Paulus, apa yang telah dilalui, segala derita yang telah dialami, telah membentuk otot-otot rohaninya semakin kuat dan kokoh, sehingga dia semakin tangguh dalam menghadapi apapun dan menghadapi situasi bagaimanapun. Dan yang paling penting adalah semua itu menghasilkan suatu kekuatan untuk menyampaikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang lain yang juga mengalami penderitaan karena Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka jalanilah penderitaan, kesulitan sebagai cara Tuhan untuk mendisiplinkan atau mengasah otot-otot rohani kita supaya kita kuat dan tabah, dan kita memperoleh penghiburan daripadanya yang dapat kita gunakan juga untuk menghibur atau memberi motivasi, memberi kekuatan kepada orang-orang Kristen lainnya yang mengalami penderitaan karena memperjuangkan atau memberitakan kebenaran Kristus. Inilah panggilan rohani bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita harus bersyukur kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi bagi kita. Itu tandanya Tuhan hendak membentuk kita
supaya lebih kuat, supaya lebih tangguh. Dan belas kasihan Tuhan akan senantiasa ada bagi kita sebagai sumber penghiburan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah menjalani penderitaan dengan tabah dan menjalaninya dengan rasa syukur. Kiranya Tuhan memakai kesempatan itu untuk menjadikan kita lebih kuat dan menjadi penghiburan bagi orang lain yang menderita di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bentuklah kami lewat segala kesusahan dan penderitaan yang kami alami, supaya kami tampil lebih kuat dan lebih tangguh untuk menghadapi segala sesuatu. Terlebih supaya kami mampu membawakan penghiburan bagi orang-orang lain yang mengalami penderitaan karena kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus, anugerahkanlah kami belas kasihan-Mu, hiburlah kami, dan pakailah kami sebagai penghiburan bagi orang-orang lain. Amin.